Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Tirrodia dari Prodi Teknik Informatika, yang mana pada video kali ini merupakan video ujian akhir semester saya yang diberikan oleh dosen pembimbing Miftahul Walid Eskom MT, yang mana video kali ini berjudul pengenalan Recurrent Neural Network, yaitu atau biasa disebut dengan RNN. Next, langsung saja, yaitu di sini saya akan menjelaskan apa itu RNN. RNN adalah jenis jaringan saraf tiruan untuk data berurutan. Contoh, datanya suara teks, time atau suara time series. Next, selanjutnya yaitu kita akan bahas mengapa RNN dibutuhkan. Karena data sekuensial tidak bisa ditangani oleh Feedword Neural Network atau RNN dapat menyimpan memori dari input sebelumnya. Selanjutnya yaitu arsitektur dasar RNN. Gambar sederhana yaitu dari input, lalu hidden state, lalu output. Selanjutnya yaitu hidden state membawa informasi dari langkah sebelumnya. Next, cara kerja RNN, yaitu ada 3. RNN menerima input satu persatu dalam urutan waktu atau misal per kata atau per langkah waktu. Dan yang kedua yaitu hidden state diperbarui setiap kali ada input baru. Dan yang ketiga yaitu dapat output ditentukan oleh input saat ini dan hidden state sebelumnya. Selanjutnya, apa masalah pada RNN? Ada 2. Finishing gradient atau biasa disebut ketika model belajar dengan backpropagation, nilai gradient bisa mengecil drastis, menyebabkan jaringan sulit belajar dari informasi lama. Dan yang kedua yaitu short-term memory. RRN kesulitan mengingat informasi yang sangat lama dalam urutan panjang. Next, selanjutnya yaitu akan membahas LSTM dan GRRU. Untuk mengatasi kelemahan RNN, dikembangkan menjadi 2 yaitu LSTM atau biasa disebut Long Short Term Memory, yang berarti memiliki gate untuk mengontrol aliran informasi. GRRU atau Gated Recurrent Unit, yang biasa disebut versi lebih sederhana dari LSTM tetapi tetap efektif. Yang ketiga yaitu keduanya kemungkinan jaringan untuk mengingat informasi jangka panjang. Aplikasi RNN. RNN banyak digunakan dalam 4 kategori, yaitu pengenalan suara atau biasa disebut dengan speech recognition, dan yang kedua yaitu terjemahan otomatis atau machine translation, dan yang ketiga yaitu pembuatan teks otomatis atau text generation, dan yang keempat yaitu prediksi deret waktu seperti cuaca, harga saham, dan lain-lain. Next, kelebihan dan kekurangan dari RNN. Kelebihannya yaitu ada 2, memproses data berurutan, dan 2, dapat diadaptasi ke berbagai bentuk input, dalam kurung teks, audio, dan data waktu. Kekurangannya yaitu latihan atau training bisa lambat dan kompleks. Dan yang kedua, rentan terhadap overfitting. Dan yang ketiga, tidak efektif untuk urutan yang sangat panjang atau jika hanya menggunakan RNN biasa. Dan yang terakhir yaitu penutup dan referensi. Ringkasan, RNN berguna untuk memahami dan memproses data sekuensial meskipun memiliki keterbatasan. Dan yang kedua yaitu LSTM dan GRRU adalah pengembangan penting untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Referensi dari Goodfellow et al. Deep Learning 2016 dan artikel dari Medium dan Toward Data Skinsey. Terima kasih.